Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan NIM 240205500008 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1. Di sini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah Elektronika Digital yang dibangku oleh Bapak Dr. Mahmud Mustafa MPD. Di sini saya akan membahas decoder dan encoder. Sebelumnya, ini dia beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Nah, apa sih itu decoder? Decoder adalah rangkaian logika yang mengubah sinyal kode input menjadi output yang unik. Misalnya, mengubah kode biner menjadi bentuk lain seperti angka atau simbol. Nah, fungsi utama dari decoder adalah digunakan dalam aplikasi seperti konversi BCD, binary coded decimal, ke 7 segmen display, atau untuk mengaktifkan perangkat tertentu dalam sebuah sistem. Baik, ini dia jenis-jenis decoder. Ada 2 ke 4 decoder, 3 ke 8 decoder, 4 ke 16 decoder. Setiap tipe mendukung pengolahan jumlah bit input berbeda. Baik, ini adalah contoh dari decoder 2x4, di mana 2 itu adalah inputnya, sedangkan yang 4 adalah outputnya, di mana E adalah enable, di mana apabila enable dalam kondisi 0 maka decodernya off, sedangkan apabila enable-nya 1 maka akan on, tergantung dari input A dan B. Baik, ini dia tabel kebenaran dari decoder 2x4. Baik, tadi di sini enable-nya ada terdapat 2 kondisi, yaitu 0 dan 1. Apabila 0 maka output yang dihasilkan juga 0. Kemudian inputnya X, artinya apapun inputnya atau masukannya maka outputnya tetap 0 apabila enable-nya 0. Kemudian yang kedua, enable yang 1. Di mana terdapat 2 input, yaitu A dan B, berarti kemungkinan outputnya 01, 01, 00, 11. Kemudian kita cari di mana A0, B0 itu di mana high, antara D0, D1, D2 atau D3. Nah, kita cari dulu angka desimal dari kedua inputnya. Itu 00 itu tetap 0, kemudian 10 itu 1, kemudian 01 itu 2, dan 11 itu angka desimalnya 3. Sebelum itu kita umpamakan ini D0, D1, kemudian D2 dan D3. Baik, kita langsung saja kasihkan outputnya angka high atau outputnya tinggi. D0 itu di 0, 1, selebihnya 0. Kemudian 10 itu di D1, selebihnya 0. Kemudian D2, selebihnya 0. Dan terakhir D3. 1. Baik, kemudian kita masukkan input dan outputnya ke dalam gerbang logika. Pertama-tama, apabila inputnya 0 maka itu not, atau kebalikan. Jadi D0 itu
inputnya 00, jadi A not dan B not. Kemudian input D1 yaitu A not dan B. Kemudian D2 itu A dan B not. Kemudian D3 itu A dan B. Baik, kita pindahkan. Kemudian kita bikin gerbang logikanya menggunakan gerbang logika AND dan gerbang logika NOT atau pembalik. Itu A, B. Jadi yang pertama kemudian kita bikin di sini gerbang logika NOT-nya. Kemudian kita kasih di sini outputnya. Kita beri gerbang logika AND. Nol itu aksen, jadi kita sambungkan di sini. Kemudian D1-nya A aksen, A not dan B. Itu A not dan B. Kemudian D2-nya yaitu A not B. A not B. Kemudian D3-nya itu A dan B. Jadi A kemudian B. Baik, jadi ini adalah gerbang logika dari 2 ke 4 decoder. Pengaplikasian decoder yaitu memilih saluran dalam multiplexer, kemudian mengontrol perangkat dengan sinyal logika. Kemudian ada encoder. Encoder adalah kebalikan dari decoder. Ia mengubah banyak sinyal input menjadi kode output tunggal, seperti mengkonversi data analog menjadi kode biner. Jadi encoder adalah kebalikan dari decoder. Fungsi utama dari encoder yaitu untuk menghemat jumlah kabel dalam sistem dengan menggabungkan beberapa masukan menjadi satu jalur output. Artinya encoder berfungsi untuk menjadikan satu jalur output dari beberapa input. Kemudian beberapa jenis encoder yaitu priority encoder atau memberi prioritas pada input tertentu. Kemudian decimal to BCD encoder atau mengubah angka desimal menjadi kode biner. Kita akan melakukan contoh yaitu mengubah angka desimal menjadi angka biner. Kita coba dari contoh angka 100. Kita akan mengubahnya ke angka biner. Angka biner itu terdiri dari 2 angka yaitu 0 dan 1. Jadi total dari angka biner yaitu 2, 0 dan 1. Jadi kita harus membagi 100 kita bagi 2 sama dengan
50, sisanya 0. Kemudian 50 dibagi 2 sama dengan 25, sisanya 0. Kemudian 25 kita bagi 2 lagi, hasilnya apabila tidak mencapai hasil bagi 2, kita ambil yang angka terdekatnya, yaitu 12. Sisa 1, harus mempunyai sisa 1. Kemudian 12 bagi 2 sama dengan 6, sisa 0. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Kemudian kita ambil dari bawah ke atas. Angka 100 desimal sama dengan 1100 100 biner. Apabila kita ingin membuktikan apakah 1100 100 adalah 100, maka kita harus 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 01, ini 2, 4, 8, 16, 32, 64. Kita pindahkan yang di atas sini ke bawah, itu 11 0 0 1 0 0. Kemudian angka yang satu yang memiliki angka 1 itu kita jumlahkan, itu 64 ditambah 32. Kemudian ini tidak ada, ini 4 tambah 4. Jadi ini sama dengan 96 ditambah 4 sama dengan 100 biner. Jadi angka 100 desimal sama dengan 1100 100 biner. Kemudian pengaplikasian encoder, yaitu keyboard komputer mengubah tombol yang ditekan menjadi kode biner. Kemudian sistem komunikasi data. Kemudian blok diagram dari decoder adalah memiliki beberapa input dan banyak output, sedangkan encoder memiliki banyak input dan 1 output. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.